Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, ini ada pertanyaan, Bang, gimana YouTube aku? Karena apa, Bang, gimana YouTube aku di unmonet karena konten berulang. Artinya di unmonet berarti sudah monetisasi. Nah, dan sudah dihapus video, ganti nama juga, sudah diajukan 5 kali tetap ditolak. Bagaimana, Bang? Nah, di bawah ada lagi ditulis, ada lagi nanti ditulis di bawah sini, ternyata sudah menuju 7 kali ditolak monetisasi. Mana. Ini sudah pengajuan yang ketujuh kalau nggak salah, Bang. Nah, tapi belum diajukan karena takut nanti di unmonet lagi. Nah, langsung saja kita lihat mana channelnya. Nah, ini channelnya sudah dikasih. Kita lihat bagaimana channelnya. Channelnya ini NRSM Nurus Salam Media. Channel YouTube resmi Yayasan Pondok Pesantren Nurus Salam. Nah, yang menjadi persoalan ini, saya sudah hubungi orangnya dan ternyata sempat monetisasi 2 bulan. Lalu habis itu sudah sempat juga duit masuk, lalu di unmonetisasi. Nah, awalnya dia kiranya ini di unmonet, di dismonet gara-gara video yang dipotong-potong dari live streamingnya. Nah, itu bisa terjadi ketika kita salah memotong-motong video. Bagaimana maksudnya itu? Saya kasih contoh. Nah, kawan-kawan lihat ini tipe channelnya live streaming kegiatan di pondok pesantren. Jadi tentunya videonya durasinya panjang. Kegiatan kan itu panjang, dimulai pembukaan, ada ceramah, ada uh, macam-macam. Nah, dan itu kan bisa kita potong-potong lagi. Nah, salah potong-potong bisa jadi kena konten berulang. Nah, bagaimana caranya? Dulu sebelum monetisasi channel Tamlika, itu sudah saya buat hal seperti begitu sebenarnya. Nah, dulu saya buat video ini satu. Ini durasi videonya ini 1 jam. Nah, karena satu kali video durasinya 1 jam, saya rasa kenapa tidak dipotong-potong beberapa video dengan judul yang berbeda-beda. Toh dalam 1 jam itu banyak yang saya bahas. Nah, dan akhirnya saya potong-potong karena kan kita ngejar jam tayang begitu. Nah, ketika kita ngejar jam tayang tentunya harus kreatif. Nah, ini saya potong-potong. Ini potongan pertama dari video ini. Kawan-kawan bisa lihat. Bedakan judulnya, cara membuat puzzle feed Instagram jernih tidak pecah. Nah, jadi ini bagaimana buat puzzle-nya. Terus habis ini bagaimana hapus background-nya. Terus ini bagaimana membuat pola segi 8. Jadi lagi satu video. Terus bagaimana memotong foto menjadi bulat. Itu kan semuanya dilakukan di video yang 1 jam ini. Video yang 1 jam ini yang saya potong-potong dan alhamdulillah dapat 4.000 view. Ini sebelum monetisasi channel Tamlika. Nah, ini 2 tahun yang lalu, kawan-kawan lihat. Ini 2 tahun yang lalu. Jadi ini saya lakukan sebelum monet dan lolos monetisasi. Tapi kuncinya tiap videonya itu judulnya harus berbeda karena yang dibahas kan berbeda. Nah, terus habis itu thumbnailnya juga harus jelas. Nah, ini potong segi 8. Ada gambarnya potong segi 8. Cara potong bulat lingkaran, ada gambarnya potong bulat lingkaran. Nah, latarnya bagaimana, ukuran besar dari Google, cara mencari gambar ukuran besar dari Google. Nah, ini ada jelas lagi cara potongnya. Nah, jadi lagi satu video ini kan lumayan ini. Bahkan ada yang 9.000 view loh. 9.000 view, terus 1.000 view, terus ada lagi ini 1.000. Nah, jadi 4.000. Ini dipotong-potong dari video panjang dan memberikan jam tayang ke kita, dan habis itu apalagi lolos monetisasi. Oke, jadi jelas jelas tiap videonya itu di akhir layar video yang ini saya sertakan link ke video yang ini. Jadi jelas video ini kalau mau nonton lengkapnya yang ini. Video ini kalau mau nonton lengkapnya yang ini. Nah, jelas. Selama semuanya jelas, itu tidak masalah.
Nah, di mana masalah dari channel NRSM ini, sebelum kita putar videonya nih, sebenarnya sudah bisa kita lihat. Nah, sini saya kasih lihat kawan-kawan. Yang menjadi persoalan itu ini, peringatan Maulid, peringatan Maulid, peringatan Maulid, sama semua kan judulnya. Nah, dari segi judul saja ini sudah sama semua. Padahal di belakang judulnya ini ada nama kiainya. Nah, ada nama kiainya bersama Guru Muhammad Jumri bersama. Nah, sayangnya ini terlalu kecil juga ini tulisannya sebenarnya. Jadi ini beda-beda kiainya yang didatangkan. Namun judulnya itu sama semua di depan sini. Akhirnya ini bisa disalah-sangkakan. Nah, itu dulu dari segi judul dan thumbnail. Thumbnailnya juga ini 10 video baru ke depan. Nah, ini kan di streaming 9 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Berarti tiap hari syuting. Nah, besok kan mau syuting lagi nih. Ada kegiatan lagi di pesantrennya. Nah, kalau kebetulan besoknya ada lagi kegiatan di pesantrennya, itu di awal kegiatannya jangan langsung seperti begini. Ini kita putar satu nih supaya kita lihat bareng-bareng. Nah, kawan-kawan lihat. Ini videonya langsung merekam kegiatan live. Nah, entah mengapa sekarang ini merekam kegiatan secara live langsung seperti begini itu akan langsung kena konten yang digunakan ulang. Nah, ataupun konten berulang. Nah, kawan-kawan lihat ini langsung kegiatan live yang direkam. Ini menjadi sebuah persoalan. Bagaimana untuk mengakali persoalan seperti begini? Nah, ini kan ada menit-menit dimulainya, lalu langsung kegiatan live-nya. Nah, kawan-kawan bisa lihat, ini saya geser videonya. Nah, kegiatan live seperti begini sulit sekali. Nanti di video berikutnya saya tunjukkan lagi. Bukan cuman kegiatan pondok pesantren begini, kegiatan kawinan live pun itu, jalan-jalan live itu ditolak semua. Nah, kuncinya bagaimana? Ini adminnya yang pegang channel ini di awal, di menit awal sini. Nah, di awal menit sini buatkan pembawa acara. Jadi ada satu pembawa acara sebelum kegiatan ini dimulai, pembawa acaranya bicara dulu. Nggak perlu di dalam acara ini, jadi kita nggak mengganggu acaranya. Kita ambil angel di belakang-belakang lah, di belakang-belakang rekam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kegiatan ini, kegiatan peringatan Nabi, di mana posisinya di pondok pesantren ini. Nah, jadi kawan-kawan yang berada di rumah, selamat menyaksikan kegiatan ini. Nah, lalu nanti kalau sudah jalan beberapa menit, hanya nggak tahu bisa atau enggak ya dari seginya, karena ini kan acara resmi di ponpesnya, pondok pesantrennya. Nah, jadi bagaimana ini kan direkam 7 menit, 8 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai, setiap selesai sebuah kegiatannya, kan ini bakal ada jedanya, ini ada jedanya berpindah ke kegiatan apa. Atau kalau ada pemandu acaranya atau moderator. Nah, kalau ada moderatornya, bagaimana fokusnya di syuting ke moderatornya supaya jelas runtutan acaranya. Karena kalau dilanjut terus live kayak begini, digeser syuting, geser syuting, keadaan itu bakal ditolak lagi. Nah, jadi bagaimana kamera diarahkan ke moderator acaranya. Nah, terus ini ke live streaming yang keduanya juga kawan-kawan lihat begini juga bentuknya. Nah, langsung di sini, langsung di bagian sini. Harus ada dulu pemandu acara. Nah, pokoknya bagaimana deh kreatifnya memikirkan bagaimana supaya ada pemandu acara.
Nah, lalu berikutnya itu butuh untuk buat ini. Buat apa ini? Mengajukan banding dalam bentuk membuat video. Butuh untuk buat video banding. Tunggu, kita simpan sini dulu. Video bandingnya itu banyak di komunitas yang sudah buat video banding tapi tidak mengikuti panduannya. Simpelnya nih begini, video banding yang dibuat itu tanpa info banding apapun di bagian deskripsi. Oke, jadi video bandingnya itu tidak perlu apapun di bagian deskripsi. Harus kurang dari 5 menit, tidak boleh lebih dari 5 menit. Di setting tidak publik. Di-upload ke channel yang mau diajukan bandingnya. Dinarasikan dalam bahasa Inggris. Lalu, oke sudah diingat, tidak perlu tulis info banding apapun di deskripsi, maksimal 5 menit, mau tidak mau harus selesai 5 menit, di set tidak publik, di-upload di channel ini, NRSM Nur Salam Media. Nah, lalu habis itu yang harus disertakan, ini yang paling utama. YouTube nih mau tahu bagaimana caranya kawan-kawan membuat konten, melihat proses di balik layar dari pembuatan konten tersebut. Jadi syuting, rekam pakai handphone, proses merekam acara ini. Nah, jadi ketika kan saya sarankan buat 10 video dulu yang ada moderatornya, di syuting ke moderatornya di setiap perpindahan acara. Pada saat dimulai acara ada yang menarasikan, oke, assalamualaikum, kita akan memulai acara ini. Nah, itu ada lagi satu orang ngerekam pakai handphone kegiatannya. Nah, jadi rekam potongan-potongannya, menjelaskan bagaimana di balik layarnya pembuatan konten ini. Pembuatan konten ini harus ada lagi yang menjelaskan bagaimana pembuatan konten ini untuk video bandingnya. Terus habis itu memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan. Jadi ada baiknya dulu ditulis bahasa Inggris, lalu menjelaskan ini kami membuat video ini merupakan acara di pondok pesantren kami. Jadi bukan video orang lain, namun ini di pondok pesantren kami. Jadi pakai bahasa Inggris, as you can see, this is our place, this is our ini apa, jelaskan 5 menit maksimal. Sejelas mungkin, memberikan contoh visual terkait cara Anda membuat konten. Jadi YouTube mau lihat bagaimana cara buat kontennya. Ini ditulis semua nih, ditulis di kertas dulu. Di video itu harus ada bagaimana cara buat konten. Di video itu harus ada bagaimana di belakang layar perekamannya. Terus habis itu cobalah menghubungkan antara apa yang Anda tunjukkan di video banding dengan apa yang ada di channel Anda. Jadi tunjukkan bahwa video ini direkamnya begini. Oke, bisa dimengerti, menunjukkan diri Anda dalam video. Terus menunjukkan cara Anda merekam konten. Nah, ini yang di belakang layar ini. Jadi bikinkan bagaimana video di belakang layarnya, bagaimana cara mengedit kontennya, bagaimana cara merekam kontennya. Muncul orang menjelaskan. Nah, kalau video bandingnya sudah siap, ini login ke YouTube Studio, upload video bandingnya tidak publik, buka monetisasi. Klik memulai proses banding, masukkan link video tidak publik ini. Oke, nanti link deskripsi ini saya sertakan di link untuk dibaca yang ini, artikel ini saya sertakan di komentar di video ini. Jadi bisa dibaca ulang. Lalu terus sebelum kita akhiri video ini, untuk Nur Salam Media adminnya, ingat baik-baik, judul jangan huruf besar semua, diatur rapi-rapi, harus bisa dibedakan antar video dari luar tanpa perlu diklik.
Lalu ini bisa buka channel Buya Sakur. Nah, ini channel Buya Sakur 1 juta subscriber. Ini konsepnya pondok pesantren juga, live streaming. Lihat bagaimana bentuk videonya. Ini live semua juga, ini live terus. Dan habis itu videonya itu beliau, nah misalkan nih video yang diupload itu dari video live streaming yang dipotong. Nah, lihat bagaimana jelaskan antara videonya. Inilah sejarah penafsiran, pahami gaya bahasa. Nah, jadi tips jitu menjadi TKW yang berhasil. Maulid, nah ditulis. Terus live streaming kajian rutin. Nah, ini ditulis, harus bisa dibedakan dari luar tanpa perlu mengklik videonya. Nah, oke. Lihat, ini tidak sama semua, template-nya kan beda-beda. Nah, bisa dipahami beda-beda terus kan? Beda lagi, beda lagi, beda lagi. Walaupun ini sama-sama garis begini, tapi beda gambarnya, beda lagi, beda lagi. Hal-hal kecil seperti begini itu yang sering kita pandang enteng, kita bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, padahal sebenarnya itu penting. Jadi kurang lebih ikuti video bandingnya. Nanti saya tulis, buat baik-baik, tulis lengkap apa-apa yang perlu dibuat. Nanti kalau sudah membuat 10 video baru yang bukan hanya merekam kegiatan live, tapi ada pembawa acara di awal, lalu lanjutannya itu merekam ke moderatornya yang mengarahkan acara. Nah, bagaimana jelas acaranya. Karena kalau direkam live langsung gitu, itu lagi pada tidak diterima semua monetisasinya. Oke, bisa dicoba dulu, semoga ada manfaatnya. Durasinya sudah meledak. Bisa DM Instagram @tamlika_garis bawah atau komen di bawah. Oke semuanya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga monetisasinya kali ini diterima nih. Amin.